Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas memaknai peraturan perundang-undangan bagian yang ketiga. Siswa-siswi sekalian, pada video yang lalu kita telah membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan kali ini kita juga akan lanjutkan pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten, serta pembahasan tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita mulai pembahasan kita pada proses penyusunan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, tahap-tahap penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, di mana rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan, di mana rancangan peraturan pemerintah disusun oleh panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan, di mana peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang keempat, tahap pengundangan, di mana peraturan pemerintah diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada proses penyusunan peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Contohnya, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID-19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, siswa sekalian, proses penyusunan peraturan presiden diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan presiden
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Contohnya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dibuatnya peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah. Nah, siswa sekalian, proses penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bila diusulkan oleh DPRD provinsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan peraturan daerah kepada gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan peraturan daerah provinsi. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau oleh bupati atau wali kota. Contohnya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa berbeda. Nah, bagaimana proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota? Penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bila diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan peraturan daerah kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan selanjutnya, yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Nah, kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator,
di antaranya. Yang pertama, pengetahuan hukum yang meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah hukum yang ditandai dengan memahami tujuan hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma hukum dalam bentuk penilaian terhadap norma hukum. Dan yang keempat, perilaku hukum yang ditunjukkan dengan mentaati aturan hukum yang berlaku. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi seluruh pembahasan kita pada pokok bahasan memaknai peraturan perundang-undangan. Sampai jumpa lagi pada video kelas online PPKN berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.